وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تسليما كثيرا مزيدا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. Tayyibana fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kita melanjutkan apa yang sedang kita bahas, yaitu pembahasan bulanan ya, sebulan sekali. Apa pembahasan kita? Ada yang ingat enggak? Membahas tentang keutamaan berpegang teguh dengan sunnah atau ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah kita sebutkan bahwa di antara keutamanya adalah menghidupkan amalan tersebut, menghidupkan sunnah tersebut. Bahkan di antara keutamaan yang telah kita sebutkan, ketika seorang mengamalkan sunnah, kemudian ada yang mengikuti apa yang ia amalkan, maka dia pun akan mendapatkan pahala orang yang mengikuti. Contoh misalnya yang telah kita sebutkan apa? Mengucapkan apa? Salam misalnya. Kalau kita ketemu sesama muslim, mungkin dia sebelumnya tidak pernah mengucapkan salam, hal biasa saja. Entah hanya dengan senyum atau dengan sapaan-sapaan urf, kebiasaan. Nah, ketika kita mengawali, setiap kita bertemu dengan mereka mengucapkan salam, ketemu assalamualaikum, ketemu assalamualaikum 2 kali, 3 kali, 4 kali. Lama-kelamaan dia pun yang akan apa? Mendahului kita mengucapkan salam. Nah, ketika dia mengucapkan salam kepada kita, dia secara tidak langsung mencontoh apa? Apa yang kita amalkan. Sehingga kita mendapatkan pahala menjawab salam dia, kita juga mendapatkan pahala ketika dia mencontoh ataupun ketika dia mengamalkan sunnah tadi, yaitu mengucapkan salam. Hadis yang menunjukkan hal itu adalah apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, man da'a ila huda, barang siapa yang menunjukkan, mengajak seseorang untuk melakukan petunjuk, mengerjakan bimbingan Nabi SAW, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, maka bagi dia pahala seperti pahalanya orang yang mengikuti. Seperti pahalanya orang yang mengikuti. Kita mengucapkan salam sama dia, kemudian besok dia mengucapkan salam sama kita, kita dapat pahala ketika kita menjawab salam dia, dan kita pun dapat pahala ketika dia mengucapkan apa? Salam. Ini diantara keutamaan apa? Mengikuti, mengerjakan sunnah atau ajaran Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Baik. Kemudian di antara keutamaan selanjutnya yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini adalah terjaganya seseorang dari perselisihan yang tercela. Terjaganya seorang dari perselisihan yang tercela. Baik, sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi takdir bagi setiap orang yang hidup setelah zaman Nabi Muhammad SAW, pasti dia akan mendapati perbedaan-perbedaan yang begitu banyak. Kata Rasulullah SAW, fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Ketahuilah bahwasanya siapapun di antara kalian yang hidup setelah
ini, maka sungguh dia akan mendapati perbedaan yang begitu banyak. Khilaf, perselisihan di antara kaum muslimin sudah ada belum zaman kita sekarang? Atau sudah menjamur? Menjamur ya. Sudah begitu banyak. Bahkan ada seorang muslim yang tidak mau sholat kecuali di masjid yang dia bangun, kecuali di masjid yang organisasinya membangunnya. Ada sampai tahapan demikian. Bahkan ada kaum muslimin yang tidak mau belajar kecuali kepada siapa? Kiainya. Kecuali kepada siapa? Ustadznya. Demikian adanya. Padahal Rasulullah SAW membedakan enggak? Tidak membedakan. Beliau SAW tidak membedakan. Yang diajarkan oleh beliau adalah al-haq qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman demikian, penerapannya demikian dan demikian dan seterusnya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita diperintah untuk berpegang teguh dengan ayat-ayat Allah. Kita pula diperintah untuk berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya ataupun bimbingan-bimbingannya. Bukankah Nabi kita satu? Pencipta kita berapa? Satu. Al-Quran kita apa? Sama. Tapi ternyata dalam penerapan itu apa? Berbeda. Nah sekarang untuk menentukan siapa yang benar, caranya gimana? Kalau kita lihat kenyataan sekarang, begitu banyak kaum muslimin, kuantitasnya Masya Allah, dalam satu kampung misalnya paling cuma 2 yang non muslim, padahal dengan jumlah ratusan, dengan jumlah 1000, dengan jumlah ribuan. Dalam satu kampung non muslimnya sangat kecil. Tapi kenyataan yang ada adalah apa? Mereka saling berselisih. Mereka terjadi pertikaian di antara mereka. Nah, untuk menentukan siapa yang benar sebenarnya adalah apa? Cuma satu. Cuma satu. Apa itu? Lihat apa yang dia lakukan. Lihat apa yang dia lakukan. Kalau yang dia lakukan adalah sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia yang benar. Berarti dia yang benar. Panutan kita berapa sih? 2 atau 1? 1 toh? Nabi kita saja Muhammad SAW kan gitu. Sehingga ketika kita beragama dengan agama Nabi Muhammad SAW, kita pun menerapkannya sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh beliau. Apa yang dipraktekkan oleh beliau SAW. Oleh karena itu beliau mengatakan, fa innahu ma ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsiran wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dalalah faman adraka dzalika minkum fa alaihi bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bil nawajid. Jadi ketika kita sudah melihat perbedaan yang begitu banyak di antara kaum muslimin, kemudian kita berada di atas kebimbangan dan keraguan, sebenarnya siapa yang benar sih? Guru saya atau dia? Organisasi saya atau organisasi dia? Atau bahkan orang yang tidak memiliki organisasi? Kuncinya cuma satu. Rasulullah SAW menyatakan ketika kita sudah melihat perselisihan yang begitu banyak, perhatikan. Alaikum bis sunnati. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Jadi kalau kita ingin lihat mana yang benar dan mana yang salah, tinggal dilihat praktek dari orangnya. Orangnya mempraktekkan ibadah-ibadahnya sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, maka apa? Dia yang benar. Contoh gampangnya, salat maghrib berapa rakaat?
3 gitu kan. Ini bimbingan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada sama-sama muslim dengan pakaian yang sama, dengan kolansua yang sama ataupun bersorban yang sama, dengan penampilan yang sama yang jelas. Bahkan yang diucapkan pun mirip-mirip. Tapi yang satu ketika sholat maghrib 3 rakaat, yang satu ketika sholat maghrib 2 rakaat. Antum pilih yang mana? Hah? Pilih yang mana kira-kira? Yang 3 kan? Udah jelas itu yang benar. Walaupun ini ucapannya manis, lebih manis daripada madu, tetap yang benar adalah siapa? Ini. Karena dia berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini contoh gampangnya. Contoh susahnya gimana? Ada enggak contoh yang susah? Sebutkan contoh yang susah. Ini kita bikin contoh ya. Sebutkan soal yang susah. Bukan jawablah soal yang susah. Gimana contoh soalnya? Sesuatu yang susah. Sesuatu yang susah. Kita pasti akan mendapatkan dalam lingkungan hidup kita, dalam kita bermasyarakat, sama-sama sholat berjamaah, sama-sama memakai baju koko, memakai kolansua, memakai sarung, sholatnya juga sama-sama tepat waktu, satu menjadi imam, yang lain menjadi makmum. Tapi ternyata dalam satu masjid itu kan beragam pola pikir mereka. Ada yang mengatakan ya namanya orang beribadah ya seperti ini loh ibadah. Ada yang mengatakan tidak, yang beribadah yang benar itu seperti ini. Tidak, yang beribadah seperti ini. Gampang. Kamu mengatakan ini ibadah. Iya, mana dalilmu? Ini seperti ini, qala Allah qala Rasul. Baik, prakteknya Rasul alaihi salatu wasallam seperti apa? Loh, kan prakteknya Rasul enggak sama dengan prakteknya kita sekarang. Zaman Rasul enggak sama dengan zaman kita sekarang. Buang orang seperti ini. Kenapa? Sudah jelas dia menyimpang dari bimbingan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang dia katakan qala Allah Subhanahu wa taala berfirman. Walaupun yang dia katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, namun ketika dia terapkan dalam kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini tetap dikatakan apa? Salah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Perkara-perkara yang baru. Perkara-perkara yang baru itu seperti apa sih? Contoh misalnya, kalau kita sholat yang dianjurkan ketika membaca Al-Fatihah berapa kali? Berapa kali? Satu kali kayak gitu kan? Nah, kalau ada orang sholat kalau membaca Al-Fatihah setiap 1 rakaat 10 kali, benar apa salah kira-kira? Benar apa salah? Salah kan? Walaupun sholatnya Masya Allah, khusyuknya, ikhlasnya nggak diragukan lagi, tumak ninahnya nggak diragukan lagi. Namun ternyata ketika menerapkan, mempraktekkan tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, maka apa? Dia tetap dikatakan apa? Salah. Bukan kita mau menyalahkan, tetapi kita hendaknya berhati-hati dari hal seperti itu. Kita mengetahui al-haq misalnya. Oh, yang namanya al-haq demikian. Kemudian kita melihat saudara kita datang, "Mas, kamu salah. Mas, kamu salah." Bukan itu maksudnya. Maksudnya ketika kita mengetahui al-haq, terapkan pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Apa bentuk penjagaan? Kata Ali radhiyallahu taala anhu, yaitu allimuhum wa adibuhum. Ajari mereka, bimbing mereka untuk berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW. Beri adab mereka, ajarkan kepada mereka adab tata cara hidup yang baik, tata cara bermuamalah yang baik dengan saudara-saudaranya, dengan masyarakat yang lain, dan seterusnya. Ini
Sehingga ketika kita mengetahui al-haq bukan untuk menyalahkan orang, tetapi kita mengetahui al-haq supaya kita apa? Meninggalkan yang salah. Paham ya? Jadi kalau kita sudah tahu, wah langsung jangan berpikir salah dia. Salah dia, bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Tetapi terapkanlah, buktikan dalam perilaku kita, buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu yang namanya orang muslim kalau bertemu dengan saudaranya itu mengucapkan salam. Jangan ketika kita bertemu dengan saudara muslim, Mas, kok kamu gak salam sama aku sih? Benar apa salah kira-kira? Hah? Kan gak gitu. Seharusnya apa? Assalamualaikum, kayak gitu kan? Bukan lewat, loh dia gak salam balik, Mas, ngapa sih kamu gak salam sama aku? Loh, bukan itu maksudnya. Tetapi apa? Kita terapkan pada kehidupan kita, untuk kita dulu. Orang kalau belajar kan ingin jadi alim atau ingin jadi orang soleh? Anak tanya sama antum ini, sebagai para orang tua, sebagai para bapak, antum ketika mengajarkan putra putri antum untuk berpegang teguh dengan sunnah, untuk berpegang teguh dengan agama, tujuan antum apa? Supaya mereka menjadi alim minal ulama, atau ustadz, atau kiai, atau supaya mereka menjadi orang soleh? Supaya mereka menjadi orang soleh, itu yang penting. Urusan orang lain nanti. Allah, kalau kita diberi kesempatan untuk berdakwah ya alhamdulillah, kalau enggak ya pokoknya kita selamat dari apa? Neraka. Kayak gitu kan? Itu tujuan kita. Sehingga ketika tujuan kita seperti itu enggak muluk-muluk. Apa enggak muluk-muluk? Muluk-muluk bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Enggak enggak tinggi-tinggi. Kayak gitulah ya. Tidak apa? Memberat-beratkan. Seperti apa? Bagaimana cara kita mendidik anak orang menjadi soleh? Ya itulah yang kita kerjakan. Dengan itu kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Apa di antara keutamaan punya putra putri soleh? Rasulullah SAW menyatakan, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min salat." Kalau manusia itu mati, meninggal, seluruh amalannya terputus kecuali 3 saja. Di antaranya apa? Waladun salih yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Nah, kita semua yang muda, yang tua toh namanya anak kayak gitu ya. Kalau kita sudah berusaha berpegang teguh dengan agama Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan pada barisan-barisan kaum muslimin yang soleh, maka jangan lupa doakan siapa? Orang tua kita. Gitu. Kalau kita berharap putra putri kita mendoakan kita, maka kita juga praktekkan. Kita berdoa untuk siapa? Orang tua kita. Aneh gitu. Kita selalu berdoa untuk apa? Orang tua kita, sehingga dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pahala, memberi balasan, putra-putri kita pun apa? Mendoakan kita. Ini keutamaan apa? Membimbing anak-anak kita supaya menjadi orang soleh. Nggak usah muluk-muluk lah. Nggak usah terlalu saya menyekolahkan anak saya supaya menjadi alim, supaya menjadi ulama. Itu nanti. Kalau sudah menjadi orang soleh, insya Allah dia akan menjadi alim. Kayak gitu enggak? Kayak gitu enggak? Kalau seorang sudah menjadi orang soleh, pasti dia menjadi seorang alim. Yang namanya alim kan enggak mesti duduk di depan masyarakat mendakwahkan, tidak mesti menulis artikel kemudian disebarkan, tidak mesti itu. Dia duduk di sebelah saudaranya, nasihatkan, ingatkan perkara-perkara al-haq, ingatkan perkara-perkara kesabaran. Gampang saja misalnya.
besok hari Kamis loh. Puasa enggak kira-kira ini? Mengingatkan enggak gitu kira-kira? Namanya alim bukan ini? Hah? Alim kan dalam bahasa Indonesia ini apa? Hah? Orang yang berilmu dan mengajarkan, nah gitu kan? Itu kan? Allah Subhanahu wa taala memberi predikat yang sangat tinggi bagi orang yang memberi nasihat kepada saudaranya. Wal asri. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi masa kata Allah, sungguhnya manusia itu semua pada dasarnya berada di atas kerugian, yakni berada di atas jalan kebinasaan. Kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, dan orang yang saling menasihatkan kebenaran serta kesabaran. Disebutkan nggak alim di sini? Dalam 4 predikat ini disebutkan nggak? Yang pertama siapa? Orang yang beriman. Yang kedua siapa? Orang yang mengerjakan amalan soleh. Yang ketiga siapa? Tawassaw bil haq, orang yang menasihati perkara al-haq. Yang keempat siapa? Orang yang saling menasihati ataupun orang yang menasihati saudaranya terkait dengan kesabaran. Dari 4 perkara ini disebutkan nggak alim? Orang yang memiliki sifat ini, inilah yang dijuluki sebagai seorang alim. Ini yang dijuluki sebagai seorang alim. Orang yang berbaik, orang yang beriman, mengerjakan amalan soleh, kemudian mengajarkan. Kita beriman, kita mengerjakan amalan soleh, kemudian kita menasihati saudara kita satu. Kita mengingatkan saudara kita ketika duduk bersama jagongan, ketika jalan bareng, ketika pergi berjalan ke masjid, kita mengingatkan saudara kita terkait dengan al-haq. Inilah yang dinamakan dengan seorang alim. Tapi kalau orang bisanya cuma berbicara, tidak mau mempraktekkan, namanya apa? Namanya apa? Hah? Gurui, kayak gitu kan? Kita dulu kan pernah sekolah, ya. Kalau pas pelajaran olahraga, guru olahraga biasanya cuma bilang apa? Hah? Sekarang pelajaran kita lari, guru lari enggak? Hah? Kan enggak, cuma ngasih pemberitaan 1, 2, 3, prit. Anak-anak apa? Lari. Nah kita jangan seperti itu. Seorang alim jangan seperti itu. Yang seharusnya adalah apa? Dialah orang yang paling depan untuk mengerjakan apa yang dia perintahkan. Dia orang terdepan untuk mengerjakan apa yang dia sampaikan. Ketika dia mengingatkan saudaranya untuk selalu menebarkan salam, selalu mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudaranya, maka dia selalu menerapkan ketika bertemu dengan saudaranya, assalamualaikum, assalamualaikum. Seperti itu keadaannya. Ini yang dimaksud dengan apa? Alim. Paham ya? Jadi kita kembali pada permasalahan bahwa ketika seorang berpegang teguh dengan sunnah bimbingan Rasulullah SAW, entah itu dalam muamalah, entah itu dalam ibadah, maka pasti dia akan selamat dari khilaf-khilaf yang ada. Dia akan selamat dari fitnah-fitnah yang ada. Dia akan selamat dari perselisihan-perselisihan yang ada. Dengan tanda kutip, perselisihan yang memudaratkan, membahayakan agama dia. Adapun yang namanya perselisihan itu sudah menjadi sunnatullah. 3 orang berkumpul, 3 kepala, sama-sama hitam, isinya sama-sama putih, pemikirannya apa? Warna-warni. Kayak gitu kan? Ini semua di sini berkumpul, pola pikir kita sama enggak? Hah? Enggak sama kan? Walaupun rambut kita apa? Hitam, sama-sama hitam. Kalau dibelah isinya sama-sama apa? Putih, kayak gitu kan? Otaknya sama-sama putih. Namun dari sisi pola pikir apa? Berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan ini kalau tidak terbimbing oleh sunnah Rasulullah SAW, pasti akan menyebabkan salah satu
di antara yang ada akan apa? Melakukan sesuatu yang menyebabkan dia binasa, yang menyebabkan dia apa? Hancur. Kenapa? Karena kunci keselamatan seorang manusia hidup di dunia ataupun di akhirat adalah cuma satu. Alaikum, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'ah, kita nasihatkan untuk diri kita pribadi, kemudian untuk semuanya, hendaknya ketika kita menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada, perbedaan-perbedaan yang ada, tinggal kita lihat tolak ukurnya itu bukan sisi pandang kita, bukan bagaimana intelektual kita dalam memahami permasalahan itu, tetapi tolak ukurnya adalah qala Allah wa qala Rasul. Lihat ada dalilnya dari firman Allah atau ada dalilnya dari sabda Rasul atau enggak. Gitu aja. Kalau sudah ada dan ada bimbingan dari Rasulullah SAW, berarti dia adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Kita katakan dia saudara saya, dia di atas kebenaran. Paham ya? Ini sikap yang baik untuk apa? Menghadapi permasalahan-permasalahan, perselisihan-perselisihan yang ada di antara kaum muslimin. Sudah menjadi rahasia umum. Nabi kita satu, Al-Quran kita satu, yang disembah juga satu, yang dijadikan panutan juga satu, tapi ternyata apa? Berbeda-beda. Yang menyembah Allah dengan yang menyembah Allah sama-sama menyembah Allah, tapi mereka pola pikirnya berbeda-beda. Ini sudah menjadi rahasia umum, sudah sesuatu yang setiap orang itu bisa menyaksikan. Nah, kalau kita ingin selamat dari perbedaan-perbedaan ini, satu juga pegangannya. Mari kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan bimbingan beliau SAW dalam menerapkan, dalam mengamalkan agama yang kita anut, agama yang kita peluk ini, yaitu agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah, dan mudah-mudahan terus menjadi renungan kita dalam melangkah, terus-menerus menjadi pertimbangan kita dalam mengambil sikap ataupun dalam memutuskan permasalahan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.